Selamat pagi. Boleh perkenalkan namanya siapa? Nama aku Laura, aku tadi SMP Strada Bakti Nusa. Hai, nama saya Teresia Caroline Pardede. Saya dari SMP Strada Bakti Nusa. Oh, sama sekolahnya berarti ya. Iya. Oke, senang sekali hari ini dengan saya dengan Kak Mariama. Senang sekali bisa ketemu dengan Laura dan Caroline ya pada momen yang spesial hari ini ya. Nah, hari ini kan mengikuti kompetisi storytelling ya di lantai 3 ya. Nah, bagaimana nih perasaannya nih mengikuti kompetisi seperti ini? Mulai dari Caroline dulu. Awal mulai mau lomba storytelling itu tuh saya pertama kali pas dipilih, saya merasa senang dan bersyukur dapat berkesempatan untuk mengikuti lomba storytelling di Solifest ini. Saya juga merasa sangat senang bisa ikut bergabung dalam perlombaan Solifest. Ini adalah kesempatan kedua saya atau ketiga ya? Oh, ketiga dalam perlombaan storytelling. Saya merasa sangat puas dan senang. Saya juga sama, saya sangat bersyukur juga pas saya terdengar kalau saya terpilih untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam lomba storytelling di Solifest ini. Lalu pas saya pertama kali datang ke sini, saya merasa, oh ini sudah harinya, ini memang takdir saya akan mengikuti lomba storytelling di Solifest ini. Nah, dalam mempersiapkan kompetisi hari ini, kira-kira berapa lama nih persiapannya nih? Mulai dari Laura dulu. Jadi ini karena kita satu sekolah, jadi kita mempersiapkannya bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Itu bisa jadi dari bulan September ya, dari bulan September. Nah tapi habis itu kita karena ada demo waktu itu ya, jadi acaranya diundur, lombanya diundur jadi hari ini. Ya jadi kalian juga senang tuh waktu itu karena bisa punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan buat lombanya. Iya. Dari Caroline? Sama sih, tapi kalau dihitung-hitung lebih dari 1 bulan. 1 bulan ya persiapannya ya. Tantangan tersulitnya apa nih mempersiapkan kompetisi hari ini sampai hari ini? Kalau dari saya, menurut saya tantangan tersulit itu paling untuk mencari kostum dan properti ya. Nah itu kan tidak mudah dicari. Sebelumnya saya juga mencari kostum yang cocok untuk cerita yang saya bawakan. Iya. Rencananya saya mau sewa baju gitu awalnya, tapi saya juga nggak ketemu gitu di beberapa tempat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beli. Nah itu aja sih kesusahan. Harus menyesuaikan ya. Skripnya sama kostumnya sama propertinya harus sama berarti ya, harus disesuaikan ya. Itu juga tantangan yang agak sulit ya. Kalau dari Caroline. Oke, kalau untuk tantangan tersulit saya itu karena saya membawakan cerita Red Riding Hood, The Little Red Riding Hood. Saya agak susah mencari yang buat red cloak-nya, yang buat jubah merahnya. Tapi untungnya teman saya punya, jadi saya pinjam. Ya, itu sih. Karena saya nggak punya, makanya itu saya pikir itu tantangan tersulit untuk saya dapatkan. Tapi hari ini dalam mengikuti kompetisi hari ini percaya diri ya? Ya kalau kita sih pede-pede aja dulu ya. Pede-pede ya. Tapi apakah malu-malu, takut-takut atau yakin pede gitu? Gimana? Kalau saya sih, saya kan sebelumnya juga udah pernah ikut lomba storytelling ya. Jadi saya merasa ya tidak apa-apa, ini kan kesempatan kedua kali saya gitu. Jadi saya merasa lebih bersemangat dan lebih percaya diri saat maju. Saya udah wajar, pasti kita deg-degan atau kayak rasa takut ya. Ya itu yang saya rasakan. Saya juga merasa pede, ya seneng, enjoy aja, enjoy. Nah, kalian dari sekolah mana tadi? Dari SMP Strada Bakti Nusa. Strada Bakti Nusa. Kristen ya? Katolik ya? Katolik juga. Ya. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengikuti kompetisi seperti ini? Apakah kalian tetap mengandalkan Tuhan, berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, atau aku pasti bisa nih gitu? Kira-kira gimana nih? Apakah memang sebelum tampil harus berdoa dulu nih?
atau seperti apa? Ya, jadi kami ini juga tetap mengandalkan Tuhan ya. Contohnya dalam situasi seperti ini saat kita mengikuti lomba storytelling di Solivas ini. Tadi sebelum berangkat juga kami sudah doa bersama-sama dengan guru pendamping juga biar lomba berjalan dengan lancar gitu ya. Iya. Itu aja sih. Tapi sama juga dengan Caroline ya. Sama. Ya. Tetap mohon kekuatan dari Tuhan ya. Berdoa, dia tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Iya. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Tuhan. Iya. Luar biasa ya. Kakak berdoa dan berharap kalian baik Laura maupun Caroline ya sejak dari muda tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian ya. Sampai nanti kalian dewasa, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang dipakai, menjadi berkat bagi bangsa ini, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Iya. Oke, terima kasih ya, Tuhan Yesus Terima kasih berkati juga. ya. Oke, ya. Kenang-kenangan dari ini kita Yayasan Jangkar Kehidupan. Oh iya, terima kasih banyak. Oke.